Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Arianda Rahmat Wahyudi dengan NIM 2213 010145 dari HKD Psikologi Hukum Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pernikahan dini di Nagari Parangcandu, Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, yang mana usia ini merupakan batas minimum usia menikah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pernikahan ini seringkali tidak dianjurkan dalam masyarakat karena pada pernikahan ini pasangan tersebut belum memiliki kematangan emosional, psikologi maupun finansial yang memadai untuk membina rumah tangga, yang mengakibatkan sering banyaknya terjadi perceraian serta KDRT. Salah satu kasusnya yaitu di Nagari Parangcandu, Kabupaten Pasaman Barat, di mana meningkatnya pernikahan tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, serta budaya yang berkembang, di mana masyarakat menganggap dengan menikahkan anaknya maka beban orang tua itu telah lepas dan beban anak tersebut jatuh kepada anak itu sendiri beserta pasangannya. Pemerintah Nagari dan para tokoh masyarakat telah berusaha untuk menekan pernikahan dini, namun masalah tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor penyebab pernikahan dini, yang pertama yaitu faktor ekonomi, di mana banyaknya keluarga yang terbebani dengan kondisi ekonomi. Bagi sebagian masyarakat di sana, dengan menikahkan anak dianggap dapat mengurangi beban keluarga karena tanggung jawab keluarga tersebut sudah merasa berkurang dan berpindah kepada pasangan. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Putus sekolah menjadi pemicu besar dalam permasalahan tersebut. Ketika akses pendidikan terbatas, pemuda di sana merasa tidak mempunyai masa depan di bidang akademik. Pernikahan dianggap sebagai yang paling tepat dan aman. Yang ketiga yaitu norma budaya dan tekanan sosial. Dalam beberapa keluarga, menikah muda dianggap sebagai hal yang wajar. Ada juga tekanan sosial seperti kekhawatiran akan pergaulan bebas, serta pandangan bahwa tidak perlu menunda menikah atau anggapan bahwa usia 15-17 tahun itu sudah cukup untuk membangun keluarga. Yang keempat yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Di beberapa kasus di nagari tersebut, pernikahan dini dilakukan sebagai jalan keluar ketika remaja mengalami hamil di luar nikah. Adapun dampak psikologis dari pernikahan dini, yang pertama yaitu ketidakmatangan emosi. Remaja yang belum memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang stabil dapat mengakibatkan konflik seperti terjadinya KDRT dalam pernikahan tersebut. Dan hal tersebut sangat
sulit diatasi untuk mereka sehingga menyebabkan perceraian. Yang kedua yaitu stres dan tekanan peran. Sebagai pasangan, mereka dituntut untuk menjadi suami istri. Sebagai orang tua muda, mereka juga menanggung beban yang sangat besar. Ketidaksiapan ini memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Yang ketiga yaitu hilangnya masa remaja. Remaja yang menikah dini kehilangan fase perkembangan penting seperti membangun identitas diri, meraih pendidikan, dan memperluas jaringan sosial. Tetapi mereka melompat ke fase yang lebih dewasa tanpa pondasi yang matang. Yang keempat yaitu ketergantungan ekonomi. Ketidakmampuan mencari nafkah membuat pasangan muda sering bergantung pada orang tua mereka atau dengan bekerja serabutan. Hal ini dapat memicu konflik dan rendahnya rasa percaya diri bagi pasangan tersebut. Selanjutnya yaitu dampaknya pada anak. Anak yang lahir dari orang tua remaja sering mengalami pola asuh yang tidak stabil karena orang tua tersebut belum siap mental untuk mendidik anak mereka. Selanjutnya yaitu analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Terutama pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Adapun tujuan dari undang ini meliputi melindungi kesehatan reproduksi anak, terus melindungi kesehatan mental, serta mencegah terjadinya KDRT dan terjadinya perbuatan zina. Namun dalam prakteknya di daerah seperti Nagari Padang Candu Pasaman Barat banyak terjadi kasus dispensasi nikah di mana para remaja tersebut belum mencukupi umur lalu mereka mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hakim harus menghadapi dilema antara mengabulkan pernikahan tersebut atau dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Adapun kelemahan dari undang-undang ini yaitu kurangnya edukasi hukum pada masyarakat di negara tersebut, di mana harus ada pemahaman mengenai undang-undang ini agar tidak terjadi perbuatan zina atau hamil di luar nikah nantinya. Yang kedua, anggapan bahwa dengan dispensasi nikah menjadi solusi, sehingga meskipun undang-undang ini sudah mengatur dengan tegas, tetapi dalam praktek pelaksanaannya tersebut masih sering terjadi. Hal ini yang masih menimbulkan masalah pada negara tersebut. Adapun solusi dan rekomendasi untuk menyelesaikan pernikahan dini tersebut. Yang pertama yaitu edukasi berbasis nagari, di mana tokoh adat, nenek mama, alim ulama ataupun pemerintah nagari harus bersinergi untuk membuat sosialisasi tentang pernikahan dini baik kepada remaja maupun orang tua agar mereka dapat memahami dampak dan akibat dari pernikahan dini tersebut. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan UMKM, pelatihan kerja, dan lapangan pekerjaan dapat mengurangi alasan ekonomi sebagai pendorong untuk menikahkan anak mereka.
Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan remaja. Program beasiswa, pendampingan sekolah, dan kegiatan positif seperti Karang Taruna, olahraga, atau kelompok kreatif yang dapat menjauhkan remaja dari pergaulan bebas dan tekanan menikah muda. Selanjutnya yaitu bimbingan konseling remaja. Layanan BK di sekolah atau puskesmas harus diperkuat untuk mendampingi remaja yang memiliki masalah emosional atau hubungan asmara. Yang kelima yaitu kolaborasi orang tua. Orang tua perlu diberi pemahaman bahwa pendidikan dan masa depan anak lebih penting daripada dorongan budaya untuk menikah cepat. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kasus pernikahan dini di Nagari Parangcandu, Kabupaten Pasaman Barat, di mana pernikahan dini bukan hanya soal usia, tetapi soal masa depan dengan cara edukasi, kolaborasi, dan penegakan hukum yang tepat. Dengan hal tersebut, maka Nagari Parangcandu dapat menjadi komunitas yang melindungi anak-anaknya. Mari bersama-sama untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.